Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konflik. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori konflik, di mana teori konflik adalah teori sosiologi yang melihat bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan sosial dan dapat membawa perubahan sosial. Teori ini didasarkan pada adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan serta ketidakseimbangan kekuasaan. Berikut saya akan menjelaskan pengertian teori konflik menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat dari Karl Marx, di mana Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang kedua ada pendapat menurut Lewis Althusser berpendapat bahwa konflik dapat memiliki fungsi positif jika dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai fungsi konflik, di mana ada terbagi menjadi dua, yaitu fungsi konflik positif dan fungsi konflik negatif. Di mana yang pertama, fungsi konflik negatif dapat menyebabkan kekacauan, disintegrasi sosial, dan kekerasan. Yang kedua, fungsi konflik positif juga dapat mendorong perubahan sosial, menciptakan kesadaran dan ketidakadilan, dan mendorong negosiasi dan kompromi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya teori konflik, di mana teori konflik dapat membantu kita memahami dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial dalam sebuah masyarakat. Saya akan contoh konflik yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah konflik agama antar warga masyarakat Indonesia, yang seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Sayangnya ini dapat memicu konflik. Contohnya jika agama satu sedang melakukan ibadah dan agama lainnya merasa terganggu akibat dari ibadah tersebut. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan konflik antar suku Indonesia yang terdiri dari beragam suku yang tinggal secara berdampingan. Namun terkadang ada konflik yang terjadi karena perbedaan seperti perang antar suku yang terjadi di beberapa daerah. Di sini juga saya akan menjelaskan sumber dari konflik. Dari mana sih konflik itu muncul? Konflik muncul dari ketidaksetaraan yang terjadi dalam distribusi sumber daya. Yang pertama ialah perbedaan kebudayaan, di mana perbedaan kebudayaan yang dapat menyebabkan pola kepribadian dan pola perilaku yang berbeda juga. Selain itu, perbedaan budaya juga akan menimbulkan sikap yang merasa bahwa kebudayaan atau kelompok atau sukunya adalah yang paling baik. Faktor yang kedua adalah perbedaan keyakinan dan pendirian, di mana semua manusia pasti memiliki perbedaan antara keyakinan dan pendiriannya masing-masing. Tetapi hal ini dapat membuat individu-individu justru memaksakan keyakinan dan pendiriannya serta berusaha meyakinkan pendirian yang berbeda dengannya. Konsep dari konflik tersebut, yang pertama adalah konflik dapat terjadi antara individu atau kelompok, dan yang kedua, konflik dapat disebabkan oleh perbedaan nilai, status, kondisi sosial budaya, dan kekuasaan. Yang berikut, konflik dapat mempercepat hubungan antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik dapat memicu interaksi dan konsekuensi positif. Dan yang terakhir, konflik dapat menggerakkan anggota kelompok yang terisolasi.
Kesimpulan dari teori konflik adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan sosial yang dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkatan meskipun seringkali dianggap negatif. Konflik juga dapat memiliki dampak positif dalam memicu masalah sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, seperti konflik kelas, ras, etnis, atau paling penting untuk memahami akar penyebab konflik dan mengembangkan strategi pemaparan materi dari saya. mengelolanya Assalamualaikum secara warahmatullahi konstruktif. wabarakatuh. Terima kasih.